Momen kebahagiaan tampaknya masih terus Nando dan Saleha rasakan. Di bawah sinar bulan purnama yang begitu indah, mereka berdua terlihat sangat menikmati kebersamaan bulan madunya. Kejutan demi kejutan telah Nando berikan kepada sang istri tercinta. Termasuk ketika Nando telah menyiapkan sebuah kamar yang sudah disiapkan. Lengkap dengan taburan bunga yang begitu sangat cantik di tempat tidur mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa foto pernikahan serta prewedding mereka berdua yang tertempel di dinding dekat tempat tidur. Dengan memegang tangan Saleha dan tatapan yang begitu sangat mendalam, Nando mengatakan kalau dirinya begitu sangat mencintainya. Nando juga akui jika istrinya itu adalah sosok yang begitu sangat sempurna di matanya. Mendengar kalimat manis yang terlontar dari mulut Nando, tentunya perasaan Saleha begitu sangat berbunga-bunga. Ia sangat bersyukur karena telah diberikan seorang suami yang begitu sangat menyayanginya. Hingga kemudian mereka berdua pun terlihat saling berpelukan mesra. Semoga saja setelah momen bulan madu mereka itu selesai, bisa segera hadir Nando Junior yang tentunya akan semakin menambah kebahagiaan di antara mereka berdua. Sementara itu, di tempat berbeda. Di tengah momen kebersamaan Nando serta Saleha, Dani dan Bara akhirnya memutuskan untuk pergi menuju ke kota Bandung untuk menghentikan rencana jahat Dita. Di sana, Bara begitu sangat khawatir dengan keselamatan Saleha. Bara berpikir mengapa setiap kakaknya baru saja merasakan bahagia bersama suaminya, pasti selalu saja harus mendapatkan gangguan dari Dita. Setelah beberapa saat, Dani dan Bara pun akhirnya telah sampai di villa yang dituju. Dani dan Bara segera melihat keadaan di sekitar villa tersebut. Mereka berdua memastikan untuk tak membuat kegaduhan di sana. Karena Dani tak ingin jika kedatangannya itu bisa mengganggu momen bulan madunya Nando dan juga Saleha. Setelah turun dari mobil, Bara sempat merasa kaget setelah dirinya melihat sebuah bayangan seseorang dari kejauhan. Bara bertanya-tanya, siapakah orang itu dan mengapa ia langsung berlari seperti begitu ketakutan. Untuk menjawab rasa penasarannya, Bara pun segera berjalan untuk mendekati orang misterius tersebut. Bara merasa jika orang itu adalah Dita yang ingin berusaha untuk mengacaukan liburannya Saleha dan Nando. Sembari berjalan mengendap-endap, Bara segera mencari orang yang ia cari dan berharap bisa berhasil untuk menangkap Dita. Di sisi lain, Dita yang keselamatannya semakin terancam segera bersembunyi di balik pohon. Tentunya perasaannya begitu panik, dirinya benar-benar sedang merasa terhimpit. Dita juga terlihat menggerutu dan mengatakan kalau bocah tengil ataupun Bara itu benar-benar sangat menyusahkan dirinya. Namun bukan Dita namanya jika dirinya tak bisa melakukan sesuatu hal yang licik. Dita pastinya akan melakukan segala cara agar dirinya bisa berhasil untuk meloloskan diri dan pergi menjauh dari villa itu. Sementara itu, Dani akhirnya mencoba mendekati ke arah villa. Dirinya sempat kaget ketika melihat Bu Heni dan Pak Rahmat ternyata sudah berada di sana. Tak hanya itu saja, Dani dibuat semakin terkejut setelah melihat ada lelaki gondrong yang mana ia adalah seorang penjahat atau suruhan dari Dita. Beruntung Bu Heni dan Pak Rahmat telah berhasil menangkap laki-laki tersebut. Hingga kemudian dengan segera Dani langsung membawa pria penjahat tersebut menuju ke sebuah gudang dan untuk diserahkan kepada Bara dan juga Darmawan. Setelah diserahkan, Bara, Bu Siska, dan juga Darmawan ternyata telah bersiap untuk segera menginterogasinya dengan berbagai macam pertanyaan. Di gudang itu, mereka bertiga telah mengikat pria gondrong tersebut dengan sebuah tali agar supaya tak bisa kabur. Selain itu juga, mereka pastinya akan menanyakan atas perintah siapa lelaki tersebut bisa melakukan semua itu. Namun karena pertanyaan demi pertanyaan tak juga digubrisnya, tentunya Darmawan pun langsung naik pitam dan begitu sangat emosi. Karena itulah Darmawan pun akhirnya mengambil sebuah palu yang mana nantinya sebagai alat untuk menggertak penjahat tersebut.
Terlebih Bu Sukma sudah mengatakan kalau mereka bertiga akan mencabut giginya satu persatu. Kalau penjahat itu tak juga mau mengatakan yang sejujurnya. Diancam seperti itu, pastinya penjahat tersebut langsung ketakutan. Sementara itu di tempat berbeda, Gania tengah berada di kampus dengan membawa banyak buku. Setelah beberapa saat, dirinya telah didatangi oleh Bara. Sempat terjadi obrolan sengit di antara mereka berdua. Selain itu, Bara juga mengatakan kalau Gania itu tak jauh berbeda jahatnya dengan suaminya ataupun Ferdi. Mendengar perkataan Bara seperti itu, tentunya Gania begitu sangat marah. Hingga kemudian Ferdi pun datang di tengah-tengah mereka berdua. Namun, bukannya membela Gania, karena sudah dihina-hina oleh Bara, Ferdi justru bersikap cuek terhadap istrinya atau Gania. Ferdi seakan tak peduli dengan apapun yang terjadi dengan Gania. Suaminya itu malah pergi begitu saja tanpa menolong ataupun mengajak Gania untuk pergi menjauh dari Bara. Setelah itu, dengan perasaan yang begitu kesal, Gania akhirnya mendatangi dan bertemu dengan Pak Rahmat. Di sana Gania menceritakan segala hal yang membuatnya kecewa. Terlebih dengan sikap Ferdi yang terlihat acuh tak acuh kepadanya. Namun bukannya pembelaan yang didapat dari sang mertua, Gania justru semakin dibuat kesal oleh sikap Pak Rahmat. Bagaimana tidak, Pak Rahmat malah mengatakan kalau dirinya akan menyuruh Ferdi untuk segera menceraikan Gania. Tak hanya itu saja, Pak Rahmat juga langsung mengusirnya dan meminta Gania untuk sebaiknya pergi dari ruangan kerjanya. Pak Rahmat mengaku kalau dirinya sudah begitu sangat capek melihat hubungan anaknya dan juga Gania yang selalu tak pernah akur. Menerima respon yang kurang mengenakan, perasaan Gania pastinya begitu sangat sakit hati. Apalagi dirinya sempat diusir oleh papa mertuanya itu. Hingga kemudian dengan hati yang dongkol, Gania segera mengadukan rasa kekecewaannya kepada Dita. Gania memberitahukan kalau Pak Rahmat sudah mengancam akan menyuruh Ferdi untuk segera menceraikannya. Mendengar kabar tersebut, sontak saja perasaan Dita langsung lemas. Karena di tengah nasibnya yang mulai terancam oleh pihak Bara ataupun Darmawan, Dita malah harus mendengar kabar buruk dari putrinya atau Gania soal kabar perceraiannya atas suruhan dari Om Rahmat. Dita pun langsung mencoba meresponnya dengan tenang. Ia berusaha menenangkan perasaan Gania untuk tak panik. Selain itu, Dita juga mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja.